Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Terima kasih yang udah setia nonton video Suntana. Ini Q&A seputar THE UT untuk masa registrasi 2021.2 part ketiga. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton yang part ke-1 dan part kedua, silahkan cek video-video sebelum ini ya. Karena Suntana diusahakan tidak ibaratnya menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan pada part sebelumnya. So di part ketiga ini jawabannya cukup, maksudnya pertanyaan-pertanyaannya cukup baru, maka dari itu Suntana akan membahasnya. Oh iya, sedikit promosi lagi bagi teman-teman yang mau pesen jaket dan kemeja Universitas Terbuka. Jaket ada 2 pilihan warna, harganya 189.000. Kemeja ada 4 pilihan warna, harganya hanya 152.000. Bisa dicicil teman-temannya 2 kali pembayaran. Oke? Terima kasih. Nah, untuk PO-nya teman-teman bisa langsung masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Bagi yang mau gabung di grup Telegram ada. Untuk teman-teman yang mahasiswa baru yang baru daftar semester ini ada grupnya juga di deskripsi ya. Terima kasih. Oke, langsung to the point. Langsung saja Suntana membacakan pertanyaan yang pertama dari siapa nih? Yunike Teresia. Kak, saya mau tanya, hasil BJU saya terunggah di jam 23.59.55 PM malam ya. Wow, mepet banget ya. Diusahakan teman-teman jangan ngupload saat mepet-mepet karena itu cukup rawan ya. Tapi statusnya telah terunggah dan saya sudah dapat kode hasil unggahan. Oke, apakah hasil BJU saya berhasil terunggah atau tidak? Bisa dicek di kolom status, kalau berhasil unggah itu tandanya berhasil ya. Jadi terlebih ada kodenya, berarti itu kita sudah berhasil ibaratnya mengupload jawaban. Tetapi untuk mata kuliah selanjutnya mohon jangan sampai mepet-mepet seperti ini. Ini masa-masa rawan. Ini mungkin cukup beruntung karena kan ini tinggal persekian detik ya, tidak terupload. Bayangkan kalau misal baru ngupload di jam 23.59 dan kita gagal, itu kan bahaya ya. Jadi diusahakan ya paling aman kalau mentok-mentok jam 11 malam lah, jangan sampai 23.59 yang bahaya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Putri Tarani. Tete itu tanda tangan, jadi pertanyaan saya gimana cara tanda tangan di THE? Oh iya, Kak Putri ini kemarin udah nanya, cuma Suntana sedikit bingung maksud dari Tete. Suntana nggak nangkap pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu tanda tangan di THE itu bagaimana? Nah, tanda tangannya itu, jadi kan di cover BJU, buku jawaban ujian itu harus ada yang ditanda tangan. Terus di surat pernyataan juga harus ada yang ditanda tangan. Nah, sebenarnya bisa milih sesuai metode yang kita anggap mudah, mau itu tanda tangan digital atau tanda tangan tulis, boleh. Kalau tanda tangan tulis berarti teman-teman harus print dulu BJU sama surat pernyataannya, lalu tanda tangan, isi apa yang harus diisi terus tanda tangan, lalu dipoto atau di scan, formatnya PDF maksimal 2 MB. Kalau tanda tangan digital berarti teman-teman langsung edit saat teman-teman ngedownload filenya gitu kan ya, diedit langsung tanda tangan digital, mau pakai aplikasi ataupun biasanya Suntana sih yang termudah yang ada di bayangan Suntana itu teman-teman tanda tangan dulu di HVS, lalu dipoto lalu tempelin deh ke BJU ataupun surat pernyataannya. Itu sih yang paling termudah menurut Suntana ya. Tetapi pasti teman-teman juga mempunyai metode-metode masing-masing ya. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Putri. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ridwan Sadli. Saya telah unggah jawaban dan ternyata jawaban saya belum ada tanda tangannya. Apakah kira-kira bisa lulus? Wah, ini coba diingat-ingat, apakah saat BJU sama surat pernyataan itu ditanda tangan nggak? Kalau memang nggak ditanda tangan, terus kita ngupload, nah itu ada kemungkinan biasanya nilainya kecil ya, ataupun tidak dinilai mungkin karena tidak ditanda tangan. Tetapi ada juga kasus seperti dia itu tanda tangan, di BJU tanda tangan, surat pernyataan tanda tangan, lalu diupload. Tetapi saat di review, ibaratnya mau melihat lagi jawaban kita di tampilan review itu tanda tangan itu tidak muncul. Nah itu tidak apa-apa ya sebenarnya, karena selama filenya kita udah ditanda tangan, pasti itu ke korektornya itu udah ditanda tangan aman. Tapi kalau misal kita ingat bahwa kita belum tanda tangan, ada kemungkinan nilainya itu tidak akan lulus dan tentunya kita harus mengulang di semester selanjutnya. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Khairul Nisa Ramadhani. Sorry guys.
Kak, kalau misalnya ujian ulang itu biasanya soalnya lebih sulit apa mudah, Kak? Wah, ini THE baru dimulai tapi udah nanya ujian ulang. Nggak apa-apa ya, mungkin kemarin nggak berhasil upload atau gimana? Sebenarnya kalau soalnya seperti apa ya nggak jauh beda sebenarnya, tapi yang pasti nggak akan sama seperti ujian kita saat ini. Jadi ya tingkat kesulitannya itu beragam ya, tapi nggak akan jauh lah, nggak akan lebih mudah juga ataupun lebih sulit. Sama aja lah mungkin, sama aja seperti bobotnya itu seperti pertanyaan kita saat UAS. Tetapi kalau misal pilihan ganda nanti ujian ulangnya kan berarti kan bisa lebih mudah ya. Tapi kalau essay lagi ya bentuk pertanyaannya seperti itu aja gitu. Selanjutnya dari Games Overthink, wah rajin banget ya nanya, terima kasih. Kakak Sun izin bertanya, Kakak untuk pengerjaan ujian cukup mengacu pada kartu peserta ujian yang sudah tercantum jadwalnya saja kan? Aku UAS hari Minggu di jadwal, aku ujian hari Rabu tanggal 22, berarti ngerjain pada hari itu. Sedikit pusing ini pertanyaannya, tapi yang pasti pokoknya kalau teman-teman yang sudah berhasil mendownload kartu tanda peserta ujian, silahkan kerjakan sesuai dengan yang ada di kartu peserta ujian ya kan, ada tuh jadwal pengerjaan. Nah itu, ataupun teman-teman masuk ke THE-nya juga, the.ut.ac.id, login gitu kan ya, di sana kan itu udah ada ya, dilihat mata kuliah itu mata kuliah kita itu sudah ada tanggal-tanggalnya. Jadi kita bisa lihat di KTPO ataupun di kolom THE, di web THE-nya juga kita sudah bisa melihat mata kuliah kita itu dikerjakan HPH. Jadi silakan fokus ke sana ya. Karena kalau misal kita ngerjain bukan sesuai dengan tanggal mata kuliahnya, kita tidak akan bisa. Selanjutnya dari Erna Erlitawati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Suntana punten, enggak kalebet, aneh senarna. Setiap unggah pas mau dilihat lagi malah tidak tampil TTD-nya. Akhirnya bingung caranya, sudah di PDF-kan, ada pakai aplikasi apa supaya bisa terlihat TTD-nya tetapi status unggahnya ada TTD. Apakah sinyal atau harus pakai aplikasi lain? Mohon pencerahannya Kakak Suntana, terima kasih. Oh, ini persis seperti Suntana tadi jelaskan di awal ya. Tidak apa-apa sebenarnya, yang penting filenya itu udah ditandatangan. Kalau misal di tampilan reviewnya itu tidak muncul tanda tangannya, maka aman-aman saja sebenarnya, karena nanti pas di-download oleh korektor pasti akan ada tanda tangannya. Cuman ya mungkin Suntana juga kurang paham sejauh itu untuk sistemnya itu kenapa di tampilan reviewnya itu tidak bisa menampilkan tanda tangan. Tetapi kalau misal di filenya yang kita upload itu sudah ditanda tangan, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Meskipun di reviewnya itu tidak muncul, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah ditanda tangan dan kita yakin. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Gus Citra Lestari. Kakak, kok nggak bisa masuk ke akun THE? Di sana ditulis bahwa NIM dan password salah, Kak. Apa masalahnya, Kak? Coba dicek lagi nomor induk mahasiswanya sudah sesuai belum, terus mengetikkan passwordnya sudah sesuai belum. Password itu kan format itu tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun, lengkap ya. Misal tanggal 10, garis miring bulan 10, garis miring 1996 misalnya. Cek lagi. Kalau misal sudah berulang seperti itu, coba konsultasikan ke UPBJJ ya. Oh iya teman-teman, setiap UPBJJ itu ada layanan yang hampir 24 jam dalam membantu melancarkan teman-teman dalam pelaksanaan UAS. Jadi silakan kayak cek Instagramnya, ada WA-nya ke UPBJJ teman-teman, karena pasti UPBJJ itu membantu teman-teman semaksimal mungkin ya. Jadi kalau ada kendala, teman-teman bisa langsung konsultasi ke UPBJJ-nya gitu. Selanjutnya dari Fikri Abdillah, Kak, soal ujiannya apa harus diketik juga di BJU? Oh, nggak perlu ya. Nah teman-teman, untuk soalnya teman-teman setelah upload nggak usah diketik lagi, nggak usah dikirim lagi ke UT ya. Jadi teman-teman yang dikirim itu langsung saja cover BJU, surat pernyataan sama jawaban kita ya. Jangan lupa identitasnya diteliti lagi dalam mengisinya, tanda tangan jangan lupa, lalu jawabannya juga harus sesuai ya, jangan copy paste. Oke, selanjutnya dari Nawaf, boleh nggak download BJU sebanyak jumlah matkul kita, terus diisi dulu semua biar tinggal jawab soal ujian, jika sudah waktunya. Interesting, tapi boleh saja menggunakan metode ini ya, karena kan format BJU itu sama. Cuman hati-hati dalam penulisan nama, NIM, kode mata kuliah, nama mata kuliah gitu kan ya. Terkadang ada yang kita salah upload, hati-hati aja. Jadi ini membutuhkan kehati-hatian atau ketelitian yang tingkat tinggi ya kalau misal teman-teman menggunakan metode ini. Tidak disalahkan, nggak apa-apa, karena kan BJU itu sama aja. Yang penting dalam penulisan nama, NIM, kode mata kuliah, nama mata kuliah itu harus sesuai ya, sesuai mata kuliah ujiannya. Oke? Hati-hati.
Selanjutnya dari Ice Prisnawati. Kak mau nanya gimana kalau telat ngumpul tugas THE-nya karena jaringan di tempat saya gangguan dan saya sudah coba tetap gak bisa karena kondisi sinyal tidak baik. Apakah ada keringanan untuk mengumumkan tugas ulang yang tertinggal untuk ujian pertama ini? Sampai sejauh ini Suntana belum mendapatkan info apakah ada susulan atau enggak. Jadi silakan update informasi di UPBJJ masing-masing biar nanti kalau misalnya ada susulan atau enggak berarti teman-teman bisa gitu kan mendapat informasinya. Tapi sejauh ini tidak ada susulan. Nah ini hati-hati. Sebenarnya kan oke, Suntana kan nggak tahu ya, mungkin daerah teman-teman memang sinyalnya itu gak stabil banget. Meskipun kan yang dibutuhkan di website THE ini cuma saat mendownload soal sama upload jawaban, cuman mungkin trafficnya tinggi. Nah maka dari itu teman-teman saat mengupload jawaban jangan sampai teman-teman mepet-mepet waktunya ya. Jangan di akhir-akhir ya, di pertengahan lah, di 70% waktu yang sudah teman-teman pakai, teman-teman ngupload jangan sampai di detik-detik terakhir karena itu sangat rawan gitu. Cuman ya balik lagi, apakah ada susulan? Kalaupun ada berarti nanti pasti akan diposting oleh UT gitu kan, UPBJ masing. Kalau nggak ada teman-teman paling ngulang di semester selanjutnya dan bayar lagi sesuai SKS prodi teman-teman ya. Good luck. Oke, selanjutnya dari Lidong Yuki. Oh, annyeonghaseyo. Ijaraman Sundanamida, kamsahamnida. Annyeong. Kak, tadi saya udah unggah BJU. Oke. Udah saya catat dan foto kode 5 digitnya. Good. Pas saya mau cek ulang dengan kode itu gak bisa kebuka kak, padahal sinyalnya bagus, lancar-lancar aja. Kenapa bisa begitu ya? What's wrong? Tapi alhamdulillah gak salah file. Tapi takutnya kalau beneran salah gak bisa ganti jadinya. Oke, itu mungkin berhubungan dengan sistem ya, Suntana juga gak bisa menjawab dengan pasti. Tapi kalau misal udah yakin di sini kan ada keyakinan ya, tapi alhamdulillah nggak salah file. Nah kalau misal kita udah yakin tidak salah file dalam menguploadnya, maka aman. Gak apa-apa lah, tidak bisa melihat lagi juga. Yang penting ibaratnya kita sudah benar mengupload jawaban yang kita inginkan ya. Oke, kamsahamnida. Salsabila. Kak, kalau format PDF yang diupload pakai nama sendiri aja itu nggak apa kak, tapi nggak dicantuman NIM. Untuk penamaan file itu sebenarnya banyak kontroversi ya, bukan kontroversi banyak. Soalnya tidak ada di aturan baku, artinya boleh apa saja. Yang penting biasanya tidak boleh menggunakan simbol-simbol khusus ya, kayak misal bintang, pagar, underscore. Jadi biasanya NIM, nama, kode mata kuliah langsung saja. Tapi ya yang udah berlalu nggak apa-apa berlalu, tapi yang pasti yang penting bisa ngupload aja guys. Jadi yang pasti nanti kalau misal untuk mata kuliah selanjutnya jangan sampai ada simbol-simbol, takutnya gagal upload. Karena itu berdasarkan pengalaman semester kemarin, banyak yang gagal upload karena si nama file untuk mengupload jawabannya itu dia ada simbolnya kayak bintang, pagar, gitu dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya dari Purnama. Kang, maaf mau nanya, kalau jawaban UAS THE itu apa harus mencantumkan sumber di setiap jawabannya? Makasih Kang. Oke, ini mengenai sumber apakah harus dicantumkan? Sebenarnya kenapa sih UT menyarankan? Jadi sebenarnya nggak terlalu wajib ya menyantumkan sumber, cuman UT itu menyarankan, berarti hampir menjelang wajib gitu kan ya. Karena apa? Untuk menghindari plagiarisme guys, untuk plagiat ataupun copy paste. Jadi kenapa kita mencantumkan sumber, disarankannya biar kita terhindar dari plagiat. Kalau misal kita terindikasi plagiarisme berarti nilainya juga bisa nggak lulus, bahaya. Jadi ya diusahakan kalau memang bisa gitu kan ya, dan harus bisa cantuman saja sumber referensinya, tapi harus valid, tidak boleh hanya dari Wikipedia ataupun blog-blog yang tidak sah-sah gitu ya. Sah-sah apa itu? Oke, selanjutnya dari Sri Nalarati. Kalau pakai HP gimana kak? Oke, dalam pengerjaan UAS THE mau pakai HP, mau laptop, computer, mau tablet, anything itu boleh guys, selama yang penting kita bisa download soal, isi BJU, tanda tangan BJU, tanda tangan surat pernyataan, sama isi jawaban gitu kan ya, lalu upload lagi jawaban kita, enggak apa-apa, nggak masalah. Cuman berarti pokoknya gunakan fasilitas yang kita miliki, jangan terlalu memaksakan. Apa yang kita miliki ya gunakan saja semaksimal mungkin. Ya semua orang punya struggle-nya masing-masing ya. So semangat, mau pakai HP, mau pakai laptop, mau pakai apapun itu, yang penting bisa upload, bisa mengerjakan UAS THE dengan tepat waktu dan jawabannya memuaskan. Nanti mudah-mudahan nilainya juga memuaskan. Oke, good luck. Oke, selanjutnya dari Div Rahman. Kak tanya, kalau mau ikut ujian susulan itu nanti gimana ya? Apa harus daftar dulu?
Oke, ini ujian susulan apa nih? Kalau untuk take home exam semester ini yang apa? Apakah ada susulan atau enggak gitu kan ya? Belum ada info, tapi biasanya enggak ada kalau misalkan karena Suntana mencium aroma-aroma lancar ya sebenarnya dari sistemnya itu tidak bermasalah seperti dulu-dulu. Jadi lancar, tidak akan ada susulan. Kalau mau ngulang, maka ngulang di semester selanjutnya berbarengan mengambil mata kuliah semester selanjutnya. Nah, kalau ngulang berarti harus daftar dulu yaitu dengan caranya registrasi mata kuliah yang ngulangnya ya. Bayar lagi berarti per SKS. Oke, selanjutnya dari Alfian Willy. Untuk mata kuliah speaking, apakah yang diupload hanya file rekaman audio saja, Bang? Wow, ini Suntana nggak tahu guys, sorry. Coba teman-teman yang udah ada pengalaman mengenai mata kuliah speaking, tapi harusnya sih ada BJU juga, harus ada surat pernyataannya. Cuman apakah dia disisipkannya seperti apa? Suntana lupa mencari tahu ya metode ini karena jarang banget kan yang ada mata kuliah speaking. Sorry, tidak bisa menjawab dengan pasti ya. Cari-cari informasi di sumber. Kalau udah tahu jawabannya tolong komen dimanapun video Suntana ya, biar nanti Suntana bisa menyampaikan ke teman-teman lain. Karena Suntana juga masih banyak kekurangan guys. Sorry. Selanjutnya dari Dewi Lestari. Kak, untuk lembar jawaban dalam bentuk PDF atau Word Kak? Untuk lembar jawaban, buku jawaban ujian PDF maksimal 2 MB ya teman-teman. Kalau Word mah dia biasanya BJU-nya Word. Pas ngedownload ya, pas download BJU sama surat pernyataan itu Word agar bisa diedit. Tapi nanti jawabannya di satu file kan BJU, surat pernyataan jawaban kita di satu file kan berupa PDF maksimal 2 MB. Oke, pernyataan apa itu guys? Pertanyaan terakhir dari Farida Duhari guys. Cara membubuhkan tanda tangannya gimana ya? Oh, ini persis tadi membubuhkan. Mungkin udah nonton ya, sama ya jawabannya seperti tadi di awal-awal video ya. Oke, simak lagi aja yang di awal-awal. Guys, luar biasa. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dilancarkan ya. Oke, sekali lagi yang mau pesan ke meja jaket langsung aja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Oke, Suntana pamit. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah, kau akan berhasil bila kau yakin dan belajar. Oke, gimana guys? Dukung Suntana di ajang pencarian bakat. Foto-foto dulu jangan lupa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa.